got so much motherfucking design on right now. Baiklah, shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Yang lainnya? Shalom. Baiklah, adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam Anak Terang Misteri. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya ya, tutupkan matanya dan tundukkan Amin. kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu, Kau telah menyertai kami dan memelihara kami. Sebentar lagi kami anak-anakmu akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan seluruh tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau ngajak kita semua sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang menjadi garam dan terang. Nah, sebelumnya kakak mau mengajak kita semua nih untuk membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Silahkan dibuka. Enggak, coba bisa. Oh, itu ada nggak di situ? Berapa tadi, Kak? Tolong ya, suaranya ya, yang lainnya ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Nah, lihat di sini ya. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 ini demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca dan merenungkan dan melakukannya. Nah, kita di sini kita lihat garam dunia. Nah, adik-adik semua, ada yang tahukah garam itu rasanya apa? Rasanya tawar Kak. Tawar. Tawar, Yesua? Tidak. Ya. Garam itu tawar. Ya, memang tawar Kak. Di dalam Alkitab tuh ada bacanya Kak. Oke, Yesua. Wah, tentunya kalau kita tahu ya, garam itu kan rasanya asin. Nah, kira-kira garam itu gunanya apa ya? Kira-kira garam itu gunanya apa ya? Penyedap rasa. Ya, yang lainnya? Beri rasa. Untuk pengecat rasa kayak lidah apalah, ada yang rasa asin, ada yang pahit. Biar makanannya ada rasanya. Oke, semuanya benar. Nah, pasti mama, adik-adik semuanya dalam kehidupan sehari-hari pasti masak menggunakan garam. Nah, kalau makanannya dikasih garam, jadinya ada rasa apa coba? Asin. Asin? Ada rasa. Ada rasa. Ya. Ada rasa. Ya. Oh iya. Tentunya jadi lebih enak. Betul tidak? Betul banget. Betul banget. Betul kan? Nah, garam memberi rasa yang enak untuk masakan. Kalau tidak ada garam dalam masakan itu, pasti tadi yang Yesua bilang pasti menjadi Tawar. Nah, Iya Kak, betul tentunya banget. masakan itu dan rasanya itu tidak enak. Benar tidak? Benar. Benar. Nah, sekarang kita lihat terang dunia. Nah, biasanya kita lihat terang itu di mana ya? Di langit. Ya, di langit. Dan di mana lagi?
Satu lagi kabut. Ya, Lampu. ya benar. Semua yang kalian sebut benar. Yaitu dari matahari itu menjadi terang, senter, lilin, dan lampu. Semuanya pasti mengeluarkan cahaya Terang. terang. Nah, apa sih gunanya terang? Untuk menyinari Memberi bumi. cahaya. Ya, benar. Terus, Menyinari. ya. Nah, anak-anak, terang adalah gunanya untuk membuat kita bisa melihat sesuatu dengan Jelas. Jelas. Nah, kalau kita belajar, kalau tidak ada lampu, jadi kita bisa melihat. Ya, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau ada lampu, kita bisa melihat dengan Baik. baik. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Dalam dunia. Nah, wah, maksudnya seperti apa ya? Nah, kita mau lihat satu persatu. Kamu adalah terang dunia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan kamu adalah terang, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar di atas bukit. Jadi bagian ini juga sering dikenal dengan khotbah di bukit. Di bukit. Di bukit. Nah, Di bukit. saat itu banyak orang mendengar ajaran Tuhan Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus, dan juga ada orang-orang yang sangat banyak mendengarkan ajaran Yesus. Mereka mendengar ajaran Yesus dengan baik. Lihat ya. Nah, lihat itu. Lihat gambarnya ya. Nah, itu kita lihat mereka duduk diam. Mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus. Nah, kalau misalnya kita semua atau kalian mendengar cerita, jadi duduk dengan baik ya. Duduknya yang baik ya. Ya, Ibu. Ya, supaya kalian semua mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu. Ibu. Nah, sekarang di khotbah bukit tersebut kita lihat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, adik-adik semua, kalau misalnya kalian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua atau kalian dikatakan adalah Garam. Nah, maksud seperti apa ya? Apakah tubuh kita semua dikasih garam biar rasanya asin? Tentunya tidak ya, tidak seperti itu ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus Iya, Ibu. mengatakan kamu adalah garam, itu berarti kamu harus memberi rasa yang enak kepada orang lain. Melalui apa? Melalui sebuah perbuatan kita dalam kehidupan kita. Kira-kira perbuatan yang baik apa yang membuat orang merasa senang dan merasa sukacita kepada kita? Tentunya banyak contoh. Ibu sebutkan ya, kalau misalnya kita anak yang rajin, suka papa, suka menolong mama, suka menolong teman, itu adalah suatu perbuatan yang baik dan itu memberikan rasa yang enak untuk orang lain. Nah, itu artinya kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Ya, benar Yosua, garam dunia. Nah, sekarang kita lihat, kamu adalah terang dunia. Begitu juga Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata, kamu anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, kamu adalah terang dunia. Terang dunia berarti kamu membawa senter kemana-mana atau membawa lilin kemana-mana. Benar tidak? Bukan seperti itu ya. Kamu adalah terang dunia, itu artinya hidup kamu dilihat dan diteladani orang lain. Masih ingat tidak kalau tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau ada lampu, kita bisa melihat. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian semua menjadi terang dunia, artinya hidup
kalian bisa dilihat dan diteladani oleh orang lain. Jadi adik-adik, Tuhan ingin kita semua, adik-adik semua melakukan perbuatan yang baik melalui garam dan terang dunia. Ingat, menjadi garam artinya melalui perbuatan yang baik, kalian semua termasuk ibu bisa memberikan rasa yang menyenangkan atau rasa yang enak untuk orang lain. Dan menjadi terang artinya hidupmu atau perbuatanmu yang baik bisa dilihat oleh orang lain dan diteladani oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti apa ya contoh perbuatan yang baik dan yang terang yang bisa diteladani orang lain dan menjadi garam yang bisa memberi rasa yang enak untuk orang lain? Untuk tahu itu, kakak mau mengajak kamu semua untuk bermain tebak-tebakan. Silahkan dijawab ya. Main tebak-tebakan, kalian semua bisa memperagakan perbuatan yang baik. Nah, apa kira-kira kalian melakukan ketika mengalami satu kejadian kakak yang sampaikan pada hari ini? Tinggal kalian peragakan ya perbuatan yang baik. Misalnya yang pertama, membantu mama. Perbuatan baik apa yang dapat kalian lakukan ketika melihat mama yang sibuk memasak? Ayo, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dan kamu peragakan ya? Kupas bawang. Ya, yang lainnya? Nah, Cuci piring. ya, kira-kira nih, ketika kamu melihat mama yang sedang sibuk memasak, apa sih hal yang kamu lakukan dalam kamu membantu mama? Yang lainnya, ada yang bisa jawab? Ya, pasti dari semua jawabannya sudah pasti tahu ya, jawabannya itu ya, semuanya benar. Itu semua merupakan suatu hal yang membantu mama yang sedang sibuk memasak. Nah, yang kedua, eh, perbuatan yang baik apa yang ketika adik-adik semua melihat papanya atau ayahnya atau bapaknya yang capek setelah pulang kerja. Ayo, kira-kira apa yang Ya, pijitin. ya dipijitin? Dipijitin. Ya. Yang lainnya? Ada yang sudah tahu? Ya, semuanya benar. Ada yang sudah tahu ya jawabannya ya. Yang mungkin adik-adik semua bisa mengambilkan makanan untuk papanya, mengambilkan minuman untuk papanya, atau membantu papanya beristirahat. Itu membuat papa kamu senang. Nah, adik-adik yang nomor 3, membantu adik yang mengerjakan PR. Perbuatan baik apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik melihat adiknya yang mengerjakan PR? Ayo, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ya? Biarin adiknya begitu saja. Itu tidak baik ya. Nah, tapi perbuatan yang baik yang bisa kamu lakukan adalah mengajarkan PR itu supaya adik kamu bisa mengerjakannya. Nah, yang keempat, kita lihat perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika melihat kakak atau adik yang sedang sakit. Kira-kira apa ya, Sua? Ayo, coba berpikir. Ibu ulangi ya. Perbuatan baik apa yang dapat kamu lakukan ketika melihat kakak atau adik kamu yang sedang sakit? Merawatnya Kak, merawatnya, membantunya, merawatnya, Ya, menjaganya Bang. benar, semuanya benar. Tentunya kamu bisa melakukannya dengan merawatnya tadi. Kamu juga Ya bisa Kak, melakukan betul. hal yang lain seperti mendoakan saudara kamu yang sakit, memberikan pertolongan, dan membawakan makanan untuknya, serta menemani dan Betul menjaga banget. dia.
Benar tidak? Pertolongan P3. Ya. Dengar ya. Nah, Pertolongan P3. ya. Nah, nah, yang nomor 6, menolong teman yang jatuh. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika melihat teman kamu jatuh? Kira-kira apa ya yang dilakukan? Ditolong, ditolong, Ya, suruh dia bangun, ya, dipegang tangannya atau dirangkul badannya ya, supaya benar. diangkat. Ya, semuanya benar. Ya, tentunya saja ditolong dan diangkat. Kalau Angkat. misalnya kakinya sakit atau terluka, kamu bisa membantu membersihkannya dan memberikan pertolongan. Itu adalah contoh suatu perbuatan yang baik. Nah, dan yang terakhir nih, biasanya kita lakukan di rumah. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang sebelum tidur? Kira-kira apa yang Berdoa, bisa kamu lakukan? Ya, berdoa, ya, membaca Alkitab, membaca buku, semuanya lakukan, semuanya bisa, Kak. oke, Oke? benar, semuanya benar. Nah, itu bisa menjadikan suatu contoh dan teladan untuk yang lainnya ya. Oke, adik-adik semuanya, demikian contoh perbuatan yang baik yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan ingin kita semua melakukan perbuatan yang baik, supaya apa? Supaya bisa memberikan rasa yang enak atau bisa memberikan sukacita hidup kepada orang lain. Selain itu, adik-adik semua juga bisa menjadi teladan dan menjadi contoh untuk orang lain. Ingat tadi dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan mulia karena Bapamu yang di surga. Nah, jadi adik-adik, mari kita menjadi terang dan garam melalui perbuatan yang baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Silakan lipatkan tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhirnya, dan pada malam hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami serahkan semua tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.